Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anakku sekalian yang Pak Guru cintai, Pak Guru banggakan, bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Semoga kita jadi tuntun di jalan yang baik. Mari kita berdoa. Namun doa ini satu orang yang bimbing. Ayo. Kita belajar, kita berdoa. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita. Namun sebelum tujuan pembelajaran, ya kita harus semangat ya semangat. Ya harus sungguh-sungguh belajar supaya orang tua kita tidak merasa rugi, tidak dikecewakan. Jadi tujuan kita datang ke sekolah ini untuk belajar. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Ya, harus sungguh-sungguh supaya berhasil. Setelah kita akan bisa balas kebaikan orang tua kita nantinya. Allahumma amin. Anak sekalian yang berbanggakan, kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama memahami makna beriman kepada qada dan qadar. Masih ingat? Qada dan qadar rukun iman yang keberapa itu? Iman yang ke? Rukun iman ada berapa? Coba sebutkan satu persatu. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Kedua? Iman kepada malaikat. Yang ketiga apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat? Iman kepada
Yang kelima apa? Iman kepada hari yang Yang keenam apa? Iman kepada Allah dan kepada Iman kepada Allah dan kepada. Inilah pada kesempatan ini kita mau bahas. Namun sebelumnya kita nonton video dulu. Betul? Nonton video. Simak videonya dengan baik ya.
Ya, alhamdulillah. Dengan videonya. Baik, sekalian tadi kita sudah melihat video. Mungkin belajar apa yang bisa diambil dari situ. Tadi ceritanya Alif ini dia ikut lomba. Dia maunya juara 1. Dan itu juara berapa tadi? Juara 3. Nah, itulah namanya keputusan. Nah, takdirnya dia juara 3. Maunya dia ditakdirkan mendapatkan juara 1, tetapi Allah takdirkan dia menjadi juara 3. Baik, jadi materi kita pada pagi hari ini adalah iman kepada qada dan qadar. Anakku sekalian, qada dan qadar kalian tahu tidak apa itu iman kepada qada dan qadar? Ya, untuk mengetahui iman kepada qada dan qadar, perhatikan. Memahami makna qada dan qadar. Qada dan qadar dalam ajaran agama kita dan rukun iman yang keberapa? Yang ke-6. Jadi kita bahas dulu maknanya. Qadar menurut bahasa, ada yang tahu? Apa itu qadar? Qadar menurut bahasa adalah hukum atau keputusan. Jadi qadar menurut bahasa hukum, ketentuan, ketetapan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Sedangkan qadar menurut istilah anak sekalian, ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Ada yang tahu apa itu zaman azali? Ada yang tahu? Zaman azali itu adalah zaman sebelum manusia diciptakan di muka bumi. Bumi itulah yang namanya zaman azali. Jadi di dalam ayat itu dijelaskan manusia ini 50 sanatnya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan di muka bumi ini, Allah sudah tentukan takdirnya, qada dan qadarnya. Nah, kalau si ini nanti ya lahir dari rahim ini, lahir dalam keadaan kaya, jadi nasibnya sudah tercatat di situ. Nah, jodohnya juga sudah ditentukan, jenis kelaminnya. Nah, karena ini kita lahir laki-laki, kita lahir perempuan, berubah kemauan kita. Tapi punya kemauan siapa? Allah. Kemauan Allah. Kita maunya semua jadi kaya, benar tidak? Kita maunya Allah ciptakan kita dalam keadaan kaya raya, sejahtera, tampan, cantik. Tetapi Allah punya kehendak. Kira-kira kehendak siapa yang jadi? Kehendaknya kita atau kehendaknya Allah? Kehendaknya Allah. Nah, inilah yang dikatakan takdir, qadar dan qadar, keputusan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini takdir itu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi berapa? 2. Jadi di sini kita bahas ada 2 takdir yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan di muka bumi ini. Yang pertama takdir mubram. Takdir mubram. Yang kedua takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq. Kalau mubram itu adalah ketetapan yang tidak bisa diganggu-gugat, tidak ada yang bisa merubah. Nah, karena sebelum manusia lahir sudah ditentukan takdirnya. Ini nanti kalau besar kaya, ini nanti kalau besar jadi pejabat, ini nanti kalau besar sukses dia. Nah, sukses. Nanti kalau mati juga masuk surga atau neraka, itu sudah tercatat di lauhil mahfuz.
Inilah takdir yang tidak bisa diubah. Apalagi contohnya, saya kasih contoh kematian itu pasti. Pasti akan datang, mau cepatkah, mau lambatkah. Kenapa Allah sudah mengatakan walikulli ummatin biajal. Semua umat itu ada ajalnya, ada masa aktifnya, ada masa waktunya. Semua manusia itu punya ajal. Fa iza jaa ajaluhum, kata Allah, apabila ajal itu sudah tiba, siapapun dia, mau dia orang tua, orang sakit, kalau tiba ajalnya, la yastakhiruna sa'atan, maka anak sekalian tidak bisa lagi ditahan, ditunda, walaupun sebentar saja, tidak bisa diundur. Wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan. Karena mungkin kita ini banyak amal, banyak pahala, sering bantu orang. Kalau begitu ya segera sudah ajalnya, supaya cepat masuk surga. Itu tidak akan bisa terjadi, karena yang namanya ajal itu ya sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kadarnya. Ini namanya takdir mubram yang tidak bisa diubah. Ada yang namanya takdir mu'allaq. Apa itu mu'allaq? Mu'allaq itu artinya tergantung. Ada yang bisa kasih contoh anak sekalian? Habis bisa? Jodoh, belajar, banyak sekolah, kurang pintar, alias bodoh. Itu bisa dirubah. Ini namanya takdir mu'allaq. Bagaimana cara merubahnya? Belajar, berikhtiar, harus belajar, sungguh-sungguh belajar. Yang tadinya itu belum hafal kali-kali 3, kali-kali 4, kali-kali 5 dan seterusnya. Dengan giat-giat belajar, maka semuanya bisa berubah. Ini yang dikatakan takdir mu'allaq, bisa dirubah dengan doa. Ya, pokoknya kita sudah berusaha, tapi belum berdoa. Jadi sempurnakan dengan doa juga, karena doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Kata Rasulullah, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Jadi pokoknya kita sudah baringin dia belajar. Jadi malam ya kita berdoa. Kita ini Islam harus sholat 5 waktu. Jangan sholatnya cuma sholat Jumat saja. Ya harus sholat 5 waktu. Tiap saat berdoa, ya Rabb, hari ini saya menghafal kali-kali 4. Ya dengan sholat ini dia berdoa ini, ya Rabb, mudahkan saya menghafal kali-kali 4. Besok lagi ada tambahan lagi, ya lupa lagi. Ya, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha belajar sungguh-sungguh, walaupun kalau berdoa sungguh-sungguh, menangis dan kira belajar sama saja. Jadi harus dibarengi ya, usaha, harus belajar, harus berikhtiar, harus berdoa, harus bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takdir tadi terbagi berapa ya? 2. Takdir mubram dengan takdir mu'allaq. Sudah paham ya? Kita kerja kelompok. Kita bagi kelompok dulu. Jadi kita bagi 2 kelompok ya. Kita bahas ini masalah takdir. Ya, kita bagi kelompok. Bagi 1 ini. Jadi bilang 1, 2, 1, 2. Itu 1, 2. Itu 2.
1, 2. Oke. Yang kelompok 1 yang cuma dari tadi yang 1 pindah ke sini. Dari sini. Bikin apa ini? Meja atau meja? Enggak, bikin ya. Yang satu mau ke sini, satu. Cepat. Yang 2 di sini. Kalian diskusi lalu isi yang ini diskusi kan ya. Jadi sebentar 2 orang naiknya presentasi membaca nomornya. Satu orang naik baca. Baca semua ya. Ya, teman-teman baik diskusi teman-teman, pulang juga.
Ya, diskusi dulu. Ya, lanjutkan diskusinya. Kalau ada yang tidak jelaskan. Dua orang naik, siapa yang setting ini presentasikan? Siapa?
siapa yang mau ganti dia? Siapa lagi untuk ganti dia? Oke, bagaimana semua sudah selesai? Oke, sudah siap? Oke. Dari kelompok 1 saya mau pilih 2 orang. Sama dampingi. Ayo, serah ini. Sebentar bertanya ya. Toh? Bertanya dia, toh? Saya bertanya. Oke, dengan kembali ini, perhatikan memang paling penting supaya diingat. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir yang tidak bisa diubah. Takdir malah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih tergantung dengan ikhtiar, usaha dan doa manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia di dunia ini sudah ditentukan usianya. Bagaimana pada lahir pun ada yang sudah meninggal.
kita sudah menyimak ya. Ya, sekarang kita kerja tugas terakhir. Nanti dikumpul ya. Ya, lembar terakhir. Nah, ini. Ya, lembar terakhir. Lembar terakhir. Nanti dikumpul ya. Ya, itu dia itu. Ya, itu saja. Masih. Masih ada tak? Di belakang yang isi kita bertanya tadi. Ya, kalau pakai kertas ini, di sini. Coba di sini, coba di sini. Coba di sini ya. Jadi, oke. Nanti kalau sudah selesai kumpulnya, harus kumpulin. Tulis nama kelas kertas. Tulis nama. Soalnya gampang ya.
kaulah itu dengan pada ya ada kesamaan. Ya. Ya sekalian. Jadi qada dan qadar itu adalah ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tadi sudah dengar sudah sama-sama kalau qadar itu qada dan qadar terbagi berapa? 2. Jadi takdirmu apa lagi? Jadi takdir ini Allah bagi menjadi 2. Itu mufrad dengan mu'allaq. Kalau takdir yang tidak bisa diubah adalah takdir mufrad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seperti contohnya masalah kematian, walikulli ummatin ajal. Setiap jiwa itu ada ajalnya, ada waktunya. Nah, ini sudah yang namanya kematian itu tidak boleh diubah lagi. Karena itu sudah merupakan ketentuan Allah dari lauhul mahfuz. Dari sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali itu sebelum manusia diciptakan Allah sudah tentukan takdir kita masing-masing. Kalau yang kedua takdir mu'allaq, ini masih bisa diubah dengan doa dan ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Kerja keras. Banyak kita mau pintar, kita seperti keras, belajar juga buku, jangan cuma bermain. Tidak bisa, itu bukan kerja keras namanya. Oke. Jadi harus kita juga berdoa ini kita mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Baik, misalnya waktu mau tanya, bagaimana belajar hari ini? Senang nggak atau susah? Alhamdulillah, senang semuanya. Harus semangat. Kalau kita belajarnya senang, ya santai tapi serius. Jangan cuma santai saja yang bikin orang tidak. Kita santainya dengan serius. Kalau senang, insyaallah pelajaran gampang masuk. Oke. Ada yang mau bertanya kepada guru? Silakan. Kita masih mau lihat videonya. Masih mau lihat video? Iya. Kenapa videonya? Bagus. Bagus toh? Ya. Coba aja tuh. Di atas itu. Mari berjuang. Di sana bahasanya pejabat guru. Ini Malaysia, cikgu. Tuh. Pak guru cikgu, kalau Pak guru. Pak guru.
qadar dan qadar ini adalah merupakan bagian daripada rukun iman. Nah, kalau kita sudah paham, sudah tahu apa itu qadar, nah jadi kita harus mengambil kesimpulan hikmahnya beriman kepada takdir, yaitu menyadari bahwa semua ketetapan keputusan di tangan Allah. Jadi hikmahnya kita beriman kepada takdir. Nah, yang kedua, kalau kita percaya qadar dan qadar ini, berarti kita lebih mendekatkan diri kita kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Nah, yang tadi kita nonton video, ya, ada bercerita masalah kematian juga, kita sadar diri kalau hari ini dunia ini ya tidak bukan selama-lamanya. Dunia ini cuma sementara saja. Yang akhirat adalah selama-lamanya. Satu sekalian yang harus selalu semangat belajar. Ya, jangan bosan menimba ilmu. Timbalah ilmu itu sebanyak mungkin. Ya, supaya bisa bermanfaat kepada diri kita, keluarga kita, dan orang banyak. Nah, kalau kita banyak belajar, kita aplikasikan sampaikan kepada orang, itu nantinya akan menjadi amal jariah. Amal jariah. Orang yang pergi belajar itu meninggalkan rumahnya, tiap langkahnya menggugurkan dosa-dosanya, mengangkat derajat orang tua dari kemudian nanti. Oke, baik. Nah, kita tutup kan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan membaca surah-surah pendek. Pertama kita baca surah Al-Fatihah dulu. Yang kedua kita baca surah apa? Al-Asr. Oke. Baik. Berdoa dimulai, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah.